Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, semoga Allah menguatkan ketakwaan kita dan menjadikan takwa sebagai syarat untuk kita agar akhirnya Allah memberikan kebaikan dunia dan tentu saja kebaikan akhirat. Salah satu tanda yang harus kita pahami bahwa Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita adalah dengan memberikan Ramadan yang insya Allah sepertinya ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban dan pekan depan kita sudah memasuki Jumat pertama di bulan Ramadan. Dan bagi kita bangsa Indonesia, insya Allah Ramadan kali ini dikabarkan tidak akan ada perbedaan pendapat dan semoga demikianlah adanya tentang awal mula datangnya Ramadan. Cuma ada satu masalah yang kita harus berdoa kepada Allah sekuat-kuatnya, karena negeri kita sedang diarahkan menuju negeri yang jauh lebih sekuler dari sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin sampai pemerintahan terakhir bahwa di negeri kita ini pemerintah hanya menempatkan diri pada posisi tengah, tidak ikut mencampuri secara lebih detail, tapi juga tidak membiarkan berlakunya upaya-upaya kelompok-kelompok agama menampilkan peran-peran lebih dominan dalam kehidupan negara. Karena ada kaidah yang sering kita pakai, kita bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Tapi hari ini saya melihat ada upaya untuk menggerakkan Indonesia menuju negara sekuler, pure sekuler, murni sekuler. Di saat mana Turki sebagai negara, kalau dalam catatan Yusuf Qaradawi, hanya ada dua negara yang semula menjadi pure, jadi artinya betul-betul sekuler. Sekuler yang pertama seperti Turki itu sampai pada tingkat tidak membenarkan adanya kegiatan ibadah, dalam hal ini azan dan sebagainya, dalam bahasa Arab, harus dilakukan dalam bahasa Turki. Kemudian menghapus kegiatan peribadahan dalam negara, sehingga tidak ada musola, tidak ada wanita berjilbab, tidak ada ibadah solat berjamaah dan sebagainya di kantor-kantor pemerintahan, dan tidak akan memberikan kesempatan kepada orang-orang soleh untuk masuk ke lini-lini pemerintahan karena dianggap akan menunjukkan citra yang buruk terhadap negeri itu. Alhamdulillah sekarang pergerakannya sudah berubah, di mana Turki dikendalikan oleh partai yang dominan, walaupun hasil pemilu kemarin AK Parti tidak berada pada posisi kemenangan mayoritas mutlak, hanya sekitar 41 atau 42% saja. Jadi membutuhkan koalisi dan menyebabkan pemerintahan sementara domisioner. Tapi insya Allah kelihatannya masih tetap akan bisa menjalankan roda mengembalikan Islam dalam izzah negara. Tunisia juga sudah meninggalkan sekulerisme mereka dengan tumbangnya Ben Ali pada peristiwa The Arab Spring kemarin. Pemerintahan Tunisia tidak lagi seburuk yang dulu. Kalau dulu orang selingkuh boleh, orang berzina halal, tapi kalau nikah lagi tidak boleh. Bahkan negara memiliki kepolisian yang khusus memata-matai pejabat negara sampai semua pegawai. Kalau nikah lagi maka dia akan dipecat dari jabatan. Tapi kalau pejabat selingkuh, pejabat punya perempuan banyak, tinta harus nikah, itu halal di sana. Itu masa pemerintahan Ben Ali. Ya. Nah, Indonesia tengah mengarah menuju sekulerisme atau negeri sekuler yang pure, saya bilang tadi. Semoga Allah menghindarkan kita dari kondisi seperti itu. Karena dari sejak sekitar setengah tahun yang lalu pemerintahan Jokowi ini berdiri, kondisinya adalah di mana nyaris semua, mungkin awalnya kita mengira adalah kelatahan, tapi ternyata sampai sekarang gelombang fitnah yang ditabur oleh pemerintah ini masih terus terjadi, khususnya terhadap umat Islam. Misalnya menghilangkan kolom agama,
menolak pegawai BUMN dengan menggunakan janggut yang tidak dianggap wajar, menggunakan celana cangkring, bagi perempuan dilarang berjilbab besar, dan sampai sekarang di TNI masih ada tarik ulur di saat mana pemerintah melalui TNI sudah mengeluarkan kebijakan untuk membenarkan pejabat atau pegawai atau tentara kita yang perempuan untuk berjilbab, tapi belakangan dianulir kembali dengan pernyataan nggak ada masalah kalau mau berjilbab, nanti bisa tugasnya di Aceh, habis perkara. Jadi artinya sama saja bahwa itu masih sesuatu yang dianggap sebagai momok. Kemudian muncul menteri pendidikan yang lebih ngeributin doa anak sekolah, jangan Islam lah yang berdoa, doa kita kan nasional, ini bukan sekolah agama dan macam-macam. Kemudian muncul menteri tenaga kerja yang ngeributin tidak boleh akan membatasi amat sangat tenaga-tenaga guru dari luar atau tenaga-tenaga kerja luar. Yang dimaksud itu adalah tenaga-tenaga pendidik dari para ustadz, ulama kita dari negeri-negeri Arab atau Timur Tengah untuk masuk ke Indonesia. Tapi belakangan kebijakan itu berubah ketika mungkin ada kerjasama di mana orang-orang Cina akan membanjiri Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Karena ada proyek-proyek yang mereka punya syarat, kabarnya bahwa syarat itu bahwa tenaga kerjanya dari atas ke bawah itu harus dari negara mereka. Kemudian belakangan yang paling menyedihkan adalah statement yang diungkap seakan tanpa perasaan bersalah, walaupun sebenarnya secara prinsip bukan masalah. Saya perlu tegaskan itu, bahwa wakil presiden kita mulai ngeributin masalah terahim istilahnya, orang-orang yang membuka kaset-kaset Quran sebelum datangnya subuh. Saya sebenarnya, ini mohon maaf, yang namanya syariat ya kita harus bicara dengan benar bahwa sebenarnya memang tidak perlu itu. Kaset-kaset Quran itu tidak perlu, tapi saya ikut merasa kesal ketika beliau menganggap dengan istilah polusi suara. Polusi itu kan sama dengan pencemaran itu. Jadi baca Quran melalui kaset itu dianggapnya dengan bahasa yang tanpa beban. Itu ayat Allah, itu kalam Allah. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh merekam suara Al-Quran dalam kaset. Bahkan tidak sedikit ulama yang masih membenarkan bahwa suara Quran dalam kaset itu masih memberi pengaruh baik bagi umat Islam. Bahkan tidak sedikit kalau orang-orang meruqyah juga masih menggunakan kaset. Walaupun mohon maaf, saya juga tidak setuju dalam arti kata bukan tidak boleh, tapi kalau ditanya meruqyah pakai kaset atau pakai langsung membaca, lebih suka saya mengatakan baca langsung. Terahim itu mana lebih bagus, kaset atau orang? Lebih bagus orang. Tapi ini kan persoalan lebih bagus, bukan boleh tidak boleh. Dan urusan apa wakil presiden ngeributin ini? Belum lagi selesai dia ngomong begini, mulai muncul statement yang unik dari Menteri Agama kita. Ini udah sekian kali Menteri Agama kita buat ulah ini. Statementnya adalah, kalau mau dijabarkan atau disederhanakan, kita disuruh untuk menghormati orang yang tidak puasa nanti di bulan Ramadan. Jadi tidak lagi menghormati orang yang berpuasa, tapi hormatilah orang yang tidak berpuasa. Jadi kalau orang tidak berpuasa harus dihormati, maka jangan pernah memimpikan negeri ini akan seperti negeri Muslim. Kita akan melihat negeri ini seperti Singapura atau seperti Thailand saja. Jadi siang Ramadan nggak usah ributin orang harus tutup atau tidak tutup. Tak usah pun pakai pengumuman pemerintah. Berapa tahun terakhir ini sudah begitu negeri ini. Nggak usah pakai pengumuman pemerintah lah. Nggak usah disuruh untuk menghormati orang yang tidak puasa. Di Indonesia sekarang dalam pengamatan saya, beberapa tahun terakhir kondisinya memang sudah pada posisi orang tidak peduli lagi dengan orang puasa. Ya, yang jualan tidak peduli dengan orang yang puasa, yang makan tidak peduli dengan orang yang puasa. Nah sekarang ada himbauan walaupun tidak resmi. Tidak resmi itu karena disebutkan melalui Twitter beliau, kicauan di Twitter beliau, dan dia lupa bahwa status beliau walaupun di situ cuma namanya, tapi beliau adalah Menteri Agama. Ini menteri ini buat ulah. Posisinya kemarin waktu Isra Mi'raj, saya yakin itu tidak atas kemauan dia itu. Presidennya sama saja di sini. Ya, bahwa membaca Al-Quran dengan langgam Jawa walaupun belakangan dia minta maaf, tapi minta maaf yang sudah terlanjur memunculkan masalah besar bagi Indonesia di berbagai belahan dunia. Ya, saya menangkap bahwa ini isyarat adanya kebijakan sistematis untuk menjauhkan Islam dari negara. Dan menurut saya ini lebih parah dari awal pemerintahan Soeharto dulu. Kenapa? Karena dia dilakukan secara terang-terangan terbuka dan tidak mempedulikan perasaan umat Islam.
Saya harus menyampaikan ini dalam khutbah bukan karena saya membenci pemerintahan ini, tidak. Saya sangat mencintai pemerintahan ini agar mereka bisa menegakkan hukum Allah tanpa harus menyematkan kata-kata syariat sekalipun di dalamnya. Atau bersikap amanah sajalah sesuai dengan amanat yang diberikan kepada mereka, bahwa mereka akan membawa negeri ini menjadi negeri yang makmur, bukan menjadi negeri yang makin susah masyarakatnya dan makin buruk moral akhlak bangsanya. Karena terus terang sekarang sangat memilukan, anak-anak kecil sudah diekspos, kemudian melakukan perzinahan dan perzinahannya disebarluaskan. Dan itu bukan anak kecil, anak balita itu. Negeri ini sudah tidak sanggup lagi untuk menahan narkoba. Saya cuma menyampaikan dalam khutbah saya ini bahwa takutlah kalian kepada Allah. Karena dalam Al-Quran diingatkan bahwa syaitan itu ada dari bangsa jin dan ada dari bangsa manusia. Saya perlu menyampaikan, jangan menjadi manusia yang berperan dengan peran setan. Pelacur-pelacur itu berperan dengan peran setan. Pengedar-pengedar narkoba itu berperan dengan peran setan. Dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk bertaubat. Karena terus terang saya khutbah bukan di tempat yang jauh dari kampung yang image-nya jelek sekali. Kampung kita ini adalah kampung yang image-nya jelek sekali. Semoga Allah merubah itu dengan membantu kita semakin kuat dekat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kenapa? Hidup ini tidak lama. Jangan merasa hebat dengan duit banyak. Jangan merasa hebat dengan popularitas. Kita dianggap orang mulia, orang hebat, orang punya kedudukan, orang yang ditanya. Enggak ada hebatnya itu. Kematian datang seperti di sebelah masjid ini. Orang yang di sebelah masjid ini tidak butuh lagi dengan kita, duit kita, jabatan kita, kekayaan kita, popularitas dia habis. Dia hanya butuh doa kita. Dan di akhirat tidak ada kesempatan untuk melakukan amal soleh. Kita hanya menerima akibat dari perbuatan kita. Maka saya perlu menyampaikan, kalau nanti masih hidup di awal Ramadan, kalau insya Allah dengan izin Allah kita semua masih hidup, itu artinya kita punya peluang untuk bisa bertobat. Nabi mengatakan kalau ada orang yang datang Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan, tapi habis Ramadan dia tidak diampunkan Allah, itu kelas manusia celaka itu, kata Nabi. Artinya dia tidak bergerak menjadi orang yang baik, dia tetap berada di posisi negatif. Maka apa yang harus kita lakukan di Ramadan adalah kita berada di posisi win-win, di start yang sama. Kita sama-sama hamba Allah yang harusnya minta ampun kepada Allah. Persoalan kematian bisa datang kapan saja kepada kita. Dan saya perlu mengingatkan bahwa surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang tidak pernah berdosa. Mayoritas penghuni surga itu orang yang pernah berdosa, sedikit sekali yang tidak pernah berdosa. Tapi mereka yang berdosa dan Allah mengampuni dosa mereka setelah mereka minta ampun kepada Allah. Ramadan ini peluang bagi kita untuk meramu diri kita kembali dengan satu kepribadian, yaitu kepribadian orang yang bertakwa. Maka bahasa Quran, la'allakum tattaqun. Kenapa harus bertakwa? Jawabannya, karena takwa itu sajalah sebab kita bisa buat masuk surga. Itu syarat masuk surga itu. Banyak kali kita sholat tiap malam belum tentu masuk surga, karena virus riya, ujub. Karena sekarang bangsa ini atau umat di akhir zaman ini sudah aneh. Bisa sholat 5 waktu dia bilang dia orang soleh. Padahal ukuran orang soleh bukan sholat 5 waktu. Separah-parah orang Islam, sekurang ajar orang Islam tidak boleh dia tinggalkan sholat. Siapa bilang bahwa kalau dia jadi pengedar narkoba, lantas kemudian dia boleh berhenti sholat? Coba carikan dalilnya sama saya. Siapa bilang kalau dia jadi pelacur lantas boleh dia berhenti sholat? Siapa bilang kalau dia jadi koruptor lantas dia boleh berhenti sholat? Siapa bilang kalau dia jadi pembunuh, perampok, pemerkosa lantas dia boleh berhenti sholat? Siapa bilang? Sementara Nabi mengatakan mal farqu bainal muslim wal kafir illa bitarkis shalah. Walaupun amal maksiat kita sama buruknya dengan orang kafir, kita masih lebih baik karena kita sholat. Kira-kira begitu. Jadi ini adalah tingkat minimal seorang muslim. Cuma sekarang ada orang yang zuhur, asar, maghrib dia sholat, tapi isya subuh tak sholat. Lantas dia tetap menyebut dirinya muslim. Apa bedamu dengan orang-orang kafir? Sementara Allah mengatakan bahwa paling minimal itu harus dilakukan 5 kali sehari semalam. Tapi Pak Ustaz, saya sering bangun kesiangan. Jam berapa? Jam 9 pagi. Bangun, pergi ke kamar mandi, ambil wudukmu, sholat subuh kau jam 9 pagi. Tapi ini untuk orang yang terbangunnya lambat. Kenapa? Siapa yang mengatakan kalau dia bangun kesiangan lantas dia sudah tidak boleh sholat subuh lagi? Tapi pastilah itu sholat subuh yang buruk. Tapi tetap saja itu menandakan bahwa dia muslim. Tidak ada alasan yang membenarkan kita untuk boleh tidak sholat, kecuali uzur secara syar'i dalam arti kata pikun atau tidak balik, tidak mukallaf, lupa pun harus dikerjakan waktu ingat, pingsan pun harus dikerjakan waktu sadar.
Nah, cuma aneh orang sekarang itu, saya bilang, sholat 5 waktu dianggapnya dia sudah soleh, bayar zakat dianggapnya dia dermawan, mau miliaran bayar zakat, mau triliunan bayar zakat, mau panggil sejuta televisi di muka bumi, secuil pun tidak ada kedermawanan di situ. Karena bayar zakat itu kewajiban itu, bukan hebatnya kita itu. Jadi nggak perlu panggil TV lah untuk bayar zakat. Kenapa? Karena itu zakat itu adalah pemberian yang harus diberikan. Jika tidak dia dikeluarkan, maka negara boleh memaksa seseorang untuk mengeluarkan zakatnya, kecuali infak. Infak pun tak boleh pamer. Boleh terang-terangan, tapi tidak boleh pamer. Sekarang banyak orang mulai bayar zakat merasa hebat. Apalagi ada banyak sekarang orang kalau pergi haji sudah merasa hebat, sehingga kalau tak dipanggil Pak Haji sakit kali hatinya. Padahal haji itu kewajibanmu. Tak ada urusan kau harus dipuji-puji dengan panggilan haji atau tidak. Cuma memang kita berada di zaman di mana kekuatan iman kita lemah sekali. Kemudian Ramadan hakikatnya adalah bulan pengendalian nafsu, tapi yang terjadi tidak. Lihat sudah mulai banyak hotel, restoran dan sebagainya menawarkan makanan enak dengan sekian per paket. Bahkan pemerintah Kota Medan punya satu ikon Ramadan Fair. Saya melihat mayoritas aktivitas dari Ramadan Fair itu cenderung bicara nafsu di situ. Yang menyibukkan itu mereka sekarang adalah urusan lapak jualan. Padahal kalau bicara Ramadan Fair banyak cara yang harus dilakukan. Kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan bisa mengirimkan utusan-utusan, dibuat event festival, perlombaan, lomba tahfiz Quran, lomba membaca Al-Quran, lomba memberikan tafsir Al-Quran, lomba untuk, pokoknya semua lomba-lomba Islam bisa dilakukan, utusan dari semua kecamatan di Kota Medan. Jadi bukan siapa bisa jual lapak kepada siapa, berapa lapak yang disediakan, jualannya bagaimana, berapa bayar per bulan atau sepanjang event Ramadan. Kemarin ada saya baca di satu harian, salah satu anggota dewan minta agar dipindah tempatnya, tidak mau karena sudah jadi ikon Medan. Ya tidak ada masalah, Ramadan Fair tidak ada masalah. Tapi persoalannya, pertanyaannya, ada berapa banyak datang orang ke situ karena kesadaran ingin menguatkan keimanannya. Itu tempat makan, tempat menyanyi, dan sedikit sekali tempat mengaji. Ada memang ustaz. Saya tidak mengatakan tidak itu adalah hal yang buruk, tidak. Tapi saya mengatakan ingatlah, jangan kita ikut serta merusak orang atau menghilangkan kesan bahwa ini adalah bulan untuk menguatkan ketakwaan. Karena terus terang sudah cukuplah. Plaza-plaza tidak peduli kita puasa, dia lebih peduli kita hari raya. Karena dia mau jualan, maka dia tawarkan baju dengan sebagainya. Mana yang peduli sama puasa kita? Apa itu puasa? Puasa itu mengendalikan nafsu. Kenapa harus dikendalikan? Karena ini titik awal yang sering merusak manusia. Kalau tanya motivator, siapa orang atau siapa motivator terpenting dalam hidup kita? Selalu jawabannya adalah diri kita sendiri. Siapa yang paling mudah menghancurkan diri kita? Maka jawabannya selalu adalah diri kita sendiri. Nabi juga mengatakan kullu mu'min yadkhulul jannah illa man aba. Semua orang mukmin akan masuk surga kecuali yang tak mau. Yang tak mau itu dirinya. Kenapa dia tak mau? Dikiranya ini tempat tinggal. Maka dia kumpulkan duit yang banyak, dia kumpulkan harta yang banyak, dia merasa nyaman dengan itu. Oke, nyamanlah. Satu hari kelak kau akan mati dan kita akan lihat seperti apa perlakuan hartanya sama dia. Saya perlu sampaikan, kalau harta itu bisa dicari dengan semua cara. Jabatan itu bisa dicari dengan semua cara. Jabatan tidak peduli kita orang soleh, nggak penting sama dia. Yang penting kita bisa ambil dia mau. Mau dengan cara licik, mau dengan cara bohong, mau dengan cara khianat, mau pakai duit, dia tidak peduli. Tapi surga dia tidak bisa. Hanya ada satu cara yang Allah ridho. Apa cara yang Allah ridho? Ada satu ayat dalam Al-Quran, kalimatnya ringkas dalam surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut dengan kedudukan Rabbnya dan dia tahan nafsunya dari semua keinginannya, maka surgalah tempat kembalinya, surgalah kediamannya. Jemaah yang mulia, makanya Ramadan ini Allah ngelatih kita takwa. Kenapa kita disuruh sahur? Allah sebenarnya bukan nyuruh makan minum supaya tahan nanti di siang Ramadan, bukan itu urusannya. Tidak sesederhana itu tujuan sahur. Karena kalau cuma tahan lapar dan haus, ada orang yang tak sahur pun lapar, tak tahannya dia. Jadi apa urusannya? Sahur itu sebenarnya Allah tengah melatih kita disiplin untuk bisa bangun sebelum matahari terbit, sebelum datangnya subuh. Karena kebiasaan orang besar dan orang sukses adalah mereka sudah segar sebelum subuh.
Itu yang mau Allah latih. Kenapa harus sebelum subuh? Karena waktu sebelum subuh itu Allah turun ke langit dunia dan menabur sekian banyak keberkahan untuk kita, dan Dia mau kita mendapatkan itu. Jadi itu latihan supaya punya kebiasaan bangun sebelum subuh itu. Puasa dari mulai subuh sampai ke maghrib, apa yang disuruh Allah? Mata, telinga, mulut, kaki, tangan, kemaluan, hati, itu harus fokus dengan apa maunya Allah, bukan mau kita. Itulah puasa. Ikut maunya Allah, ikut jadwal Allah, ikut plan Allah, bukan mau, bukan jadwalmu, bukan makan apa aku harus hari ini dan harus makan itu nafsu. Allah tidak mau itu. Latihan sebulan. Latihan apa? Latihan ikut maunya Allah. Rupanya Allah mau apa sama kita? Allah mau kita baik dunia dan baik akhirat. Allah mau kita sukses dunia dan sukses akhirat. Ustaz, ada orang yang dekat sama Allah tapi dia tidak kaya. Pertanyaannya, apakah kekayaan bisa membeli kebahagiaan? Apakah jabatan bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidup kita? Berapa banyak orang yang sebelum dia punya jabatan, maka dia punya kebiasaan salat malam, tapi begitu jabatan datang dia kehilangan waktu salat malamnya, dan bahkan hubungan persaudaraannya dengan saudaranya porak-poranda. Kenapa? Karena dia merasa hebat dengan jabatannya dan mengatur jadwal orang-orang yang layak untuk datang menjumpainya. Siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Padahal pemilik semesta raya itu mengatakan, kapan saja kau mau menjumpaiku, datang, silahkan. Aku siap, kapan saja. Sujudlah kepada-Nya. Dialah pemilik matahari, dialah pemilik semesta ini. Tapi dia tidak pernah punya waktu dengan mengatakan, maaf di jam sekian aku tidak bisa dikunjungi. Dia malah bilang, datang, kalau kalian butuh bilang, aku kasih, aku maha kaya. Jamaah yang mulia, itulah suasana Ramadan yang harusnya kita hidupkan. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Salah satu hal yang penting yang harus kita lakukan di Ramadan adalah doa. Dan Nabi mengatakan bahwa semua Ramadan itu berkah. Dan doa di dalam Ramadan itu makbul, walaupun ada di tempat-tempat yang lebih khusus seperti waktu berbuka, waktu sahur, doa kita didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah doa ini sepele? Tidak. Harga doanya akan sangat terasa bagi seorang yang punya duit, punya kekayaan, dan dia sakit. Dia bisa pergi ke rumah sakit paling mewah, dan dia bisa berobat dengan dokter yang paling canggih, dengan alat-alat medis yang paling canggih. Tapi ketika si dokter mengatakan, mohon maaf Pak, kami sudah berupaya seluar biasa mungkin, tapi kami belum bisa memberikan sedikit kebaikan atau perubahan bagi sakit Bapak. Jadi apalagi upaya saya dokter kalau memang ternyata tidak bisa? Doa. Bukankah doa ternyata adalah sebuah pekerjaan yang paling agung? Bukankah doa ternyata pekerjaan yang seorang bisa saja mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya, tapi akhirnya dia juga harus berdoa. Tapi ada orang yang tidak bisa mengeluarkan hartanya dan dia juga berdoa. Bukankah doa ini pekerjaan seorang yang sebenarnya di saat dia sudah tidak punya kemampuan? Dan hakikatnya kita tidak punya kemampuan di hadapan Allah. Ada banyak orang yang tidak mau berdoa karena dia mengira dia masih punya duit. Tapi di saat duitnya tidak dibutuhkan lagi, barulah dia tahu bahwa sebenarnya ada atau tidak ada duit, dia harus berdoa kepada Allah. Berapa banyak orang yang membawa duit banyak dan dia terbang dengan pesawat, dan kemudian ketika pesawat mengalami problem, dia akan jatuh. Coba tanya sama dirinya, apakah duitnya bisa membantu dia waktu itu? Apakah kedudukannya bisa membantu dia waktu itu? Tidak. Saat itu dia mungkin hanya akan melakukan satu pekerjaan, dan itu pekerjaan orang yang butuh Tuhan, berdoa. Ramadan adalah bulan Allah tidak peduli kita punya atau tidak punya duit, punya atau tidak punya jabatan. Allah suruh sama kita, minta. Bilang sama hambaku jika mereka bertanya kepadamu tentang aku bahwa aku dekat, aku kabulkan doa mereka jika mereka berdoa kepadaku. Terus bagaimana? Rumit enggak untuk merubah negeri ini menjadi negeri yang lebih baik? Enggak sulit. Quran punya resep yang sangat sederhana. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau.
Kalau saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Allah akan turunkan berkat dari langit dan bumi. Lah, Ramadan kan bukankah latihan untuk bertakwa? Kalau begitu, setiap Ramadan semua bangsa muslim diberikan kesempatan untuk melakukan atau turn around, kalau pakai bahasa Renat Kasali, memutar balik arah negeri ini menuju arah yang lebih baik. Dengan apa modalnya? Menguatkan ketakwaan kepada Allah. Jangan cari kekuatan takwa dalam masjid. Jika Anda pejabat, maka carilah di jabatan Anda ketakwaan itu. Bangun di sana. Jika Anda seorang pengusaha, jangan bangun kekuatan takwa di masjid, tapi bangunlah di dunia usaha yang Anda gelutin itu. Jadilah seorang bertakwa di situ. Karena kalau di masjid, orang buruk pun akan jadi orang baik, karena dia juga akan sholat. Penjahat pun berubah jadi orang baik selama dia di masjid. Tapi di luar, yang dibutuhkan ketakwaan itu dibangun di luar. Jika Anda pejabat, jika Anda orang tua, jika Anda apapun dalam kehidupan Anda, maka jadilah manusia bertakwa di situ. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.